Nah, Tribuners, kita dengar ya, beberapa hari lalu terdapat ledakan yang menimpa SMAN 72 Jakarta hingga menyebabkan berbagai luka dan trauma bagi para siswanya. Dan kabarnya sejauh ini penyidik telah memeriksa 16 saksi terdiri dari korban, yaitu guru dan siswa, kemudian pelaku ABH, serta keluarga ABH atau pelaku. Irjen Asep menambahkan bahwa sejak kejadian itu, Polda Metro Jaya bersama dengan Densus 88 dan Puslap 4 Polri ini langsung bergerak cepat untuk mensterilkan lokasi dan mengamankan sejumlah bahan peledak. Selain itu, tim laboratorium forensik ini tengah memeriksa jenis dan juga daya ledak bahan peledak yang digunakan oleh sang pelaku. Dan penggeledahan juga telah dilakukan di rumah terduga pelaku untuk menelusuri terkait asal-usul bahan dan alat perakitan. Nah, kita bakal melihat Tribuners dan juga menyimak update apa saja seputar ledakan yang terjadi di daerah Jakarta Utara tersebut. Suasana terkini di SMAN 72 Jakarta tampak tertutup rapat pagi ini Tribuners dijaga ketat oleh sejumlah personel TNI. Dan kabarnya pembelajaran di SMAN 72 Jakarta Kelapa Gading Jakarta ini masih digelar secara daring hingga hari ini, Rabu 12 November 2025. Nampak depan gerbang SMAN 72 dijaga ketat oleh personel TNI. Dari awak tribunnews.com tidak bisa dipersilakan untuk masuk ke dalam SMAN 72 untuk melihat ya berbagai kondisi di sana. Nah, para personel TNI ini tampak duduk di depan gerbang SMAN 72 dengan meja di depannya. Dan demikian Tribuners kondisi terkini di SMAN 72 Jakarta. Kemudian kita akan kembali menilik informasi seputar sang pelaku ledakan. Kondisi saat ini Tribuners terduga pelaku ledakan bom rakitan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman. Menurutnya, pelaku ABH ini sehari-hari diketahui tinggal bersama ayahnya, sedangkan sang ibu kandung ini tak berada di rumah lantaran bekerja sebagai pekerja migran di Indonesia atau PMI Tribuners. Nah, pelaku ABH diketahui terinspirasi aksi kekerasan dan juga teror yang terjadi di belahan dunia. Dia juga ini kerap mengakses dark web untuk mencari cara merakit bom. Kemudian dari pihak kepolisian kini tengah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menyisir dan juga memblokir website-website yang dijadikan sarana ABH melihat tutorial perakitan bom. Selain itu, Tribuners, pihak dari mereka, pihak berwenang ini juga masih menelusuri keseluruhan media online yang diakses atau diikuti oleh ABH tersebut. Penelusuran ini dilakukan dengan proses digital forensik terhadap laptop milik ABH yang sudah disita. Nah, memang ya, Tribunas, kabarnya motif aksi peledakan ini bukan karena hal yang cukup berarti, namun memang karena niat dari sosok ABH tersebut. Dan kabarnya memang ada suatu perasaan atau mungkin hal yang sulit diungkapkan, yang sudah memuncak hingga menyebabkan sang pelaku terinspirasi untuk melakukan aksinya tersebut. Nah, kabar ledakan ini ternyata juga terdengar hingga ke pemimpin negara kita, Tribuners, baik Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental. Gibran mengingatkan bahwa jangan sampai kasus di salah satu sekolah Jakarta ini yang mana tepatnya di SMAN 72 Jakarta yang terjadi beberapa waktu lalu kembali terulang. Gibran menyampaikan kepada para orang tua menitipkan untuk saling menjaga dan juga saling peka. Bahkan Gibran juga mengingatkan Tribuners agar kejadian-kejadian seperti ledakan di SMAN 72 Jakarta tidak terulang kembali. Adapun hal ini disampaikan oleh Gibran dalam rapat koordinasi nasional percepatan penurunan stunting di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta pada Rabu 12 November 2025. Dalam acara ini, Gibran menekankan kesehatan mental yang perlu dijaga, jadi bukan hanya kesehatan fisik. Dan ia juga menekankan bahwa sekolah pun harus menjadi tempat aman dan juga nyaman bagi anak-anak. Jangan sampai ada perundungan atau bullying yang terjadi di sekolah-sekolah.
Ya begitulah Tribuners, layaknya pesan ini juga bukan hanya untuk para orang tua ya, namun juga kita yang sebaiknya tetap saling peka dan saling menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kembali. Dan semoga para korban juga segera diberikan kesembuhan dan tentunya dapat segera mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan normal kembali. Ini saya titip pesan juga, selain kesehatan fisik, kita juga perlu menjaga kesehatan mental. Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita. Tempat yang bebas bullying. Saya titip Bapak Ibu, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin mungkin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, salam hangat juga dari Bapak Presiden. Beliau sedang menjalankan tugas di Australia. Kita doakan semoga beliau sehat selalu. Ini saya titip pesan juga. Selanjutnya dari jajaran Puslapor Mabes Polri, di Reskrim Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penggeledahan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Berikutnya kami telah memeriksa 16 orang saksi yang terdiri dari para korban, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam perbuatan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 anti teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Kemudian dari Biro Kes Polda dan Biro SDM Polda Metro Jaya bersama SSG Mabes. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.